Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 450.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Seperti biasa, saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Di konten terbaru ini teman-teman, saya ingin membahas tentang performa dari dua tim yang berhasil menjadi juara grup di turnamen Piala Presiden. Tim pertama adalah PSIS Semarang yang berhasil menjadi juara grup dari grup A, dan tim kedua adalah Persib Bandung yang berhasil menjadi juara grup dari grup C. Kita tahu bahwa Persib Bandung berada di grup berat alias grup neraka, karena ada Bali United, ada Bayangkara, dan juga ada Persebaya Surabaya. Dan PSIS Semarang juga sebetulnya berada di grup yang berat teman-teman, karena ada tuan rumah Persis Solo, ada PSS Sleman, ada Dewa United, dan juga kita tahu ada Persita Tangerang. Tapi kedua tim ini bisa tampil konsisten, bisa mencetak banyak gol. Selain juga mencetak banyak gol, bisa juga menciptakan banyak peluang, dan mereka selalu tampil dominan di setiap pertandingan mereka. Bagi saya, keberhasilan dari kedua tim ini menjadi juara grup di turnamen Piala Presiden bukanlah merupakan sebuah kejutan besar. Teman-teman juga bisa melihat dan mendengarkan konten saya sebelumnya tentang kedua tim ini ketika mereka mengontrak pemain-pemain baru. Pada saat itu, saya membuat konten tentang PSIS Semarang yang berhasil mengontrak Taisei Marukawa dan juga Fortes, dan saya menjelaskan serta menegaskan bahwa tim ini akan menakutkan karena mereka punya dua penyerang yang bukan saja tajam, tapi juga punya kemampuan untuk memberikan assist dan juga terlibat dalam proses serangan. Sama juga ketika Persib Bandung mengontrak Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan kemudian Ciro Alves, juga saya menjelaskan serta menegaskan Persib Bandung juga akan menjadi tim yang menakutkan. Karena mereka berhasil mengontrak Ciro Alves yang kita tahulah adalah pemain yang bisa menciptakan peluang dengan sendirinya. Dia punya skill individu yang luar biasa. Kemudian ada juga Ricky Kambuaya yang bisa mensupport serangan, dan Rahmat Irianto yang bisa bermain di beberapa posisi. Tapi saya juga memberikan catatan penting bahwa kedua tim ini bisa tampil konsisten dan juga produktif dalam urusan mencetak gol jika suplai bolanya itu dari lini tengah, rapi, dan akurat. Dan ternyata di turnamen pramusim, yakni Piala Presiden, kedua tim ini performanya sudah konsisten teman-teman. Bukan saja karena mereka bisa berhasil meraih kemenangan, tapi cara mereka bermain sesuatu yang beda. Karena saya perhatikan bahwa kedua tim ini benar-benar fokus untuk membangun serangan, dan mereka benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk mencetak banyak gol. Bahwasannya Persib tidak bisa mencetak belasan gol, tapi ya teman-teman perlu melihat juga pertandingan-pertandingan dari Persib Bandung di Piala Presiden ini. Mereka bisa menciptakan banyak peluang di setiap pertandingannya. PSIS Semarang memang bisa mencetak banyak gol, tapi selain juga mencetak banyak gol, mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi. Ya artinya apa? Di awal Piala Presiden ini, kedua tim ini sudah punya permainan yang kolektif. Inilah yang sangat penting bagi sebuah tim jika mereka ingin bersaing nanti di Liga 1. Artinya kolektivitas di antara para pemain itu sangat penting, sehingga tidak mengandalkan satu ataupun dua pemain. Oleh karena itu, jika ada pemain yang absen, ya tim tersebut masih bisa perform dan meraih hasil-hasil yang positif. Ya kita juga bisa melihat bagaimana PSIS Semarang yang tergabung di grup yang cukup berat teman-teman. Karena kita tahu bahwa mereka berhadapan dengan tim-tim lain yang juga punya materi pemain yang bagus. Tapi yang membedakan Semarang dengan tim-tim lain di grup A adalah kekompakan di antara para pemain. Dan kalian yang menonton pertandingan-pertandingan dari PSIS Semarang bisa melihat cara permainan dari Semarang. Cukup unik teman-teman. Jadi tidak hanya mengandalkan skill individu dari para pemainnya, tapi juga mengandalkan permainan yang kolektif. Artinya apa? Passing di antara para pemain Semarang itu sudah jauh lebih baik. Kalau musim lalu saya perhatikan ada beberapa kali passing yang coba diberikan oleh para pemain itu tidak sampai ke lini depan atau tidak akurat. Tapi di turnamen Piala Presiden ini saya melihat para pemain bermain dengan begitu baik. Artinya akurasi umpan mereka jauh lebih efektif sehingga mereka bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya bisa mencetak banyak gol. Dan saya melihat inti kekuatan dari PSIS Semarang berada di lini depan. Siapapun yang bermain di sana. Ya, kalau kita lihat kan di pertandingan-pertandingan Piala Presiden sejauh ini trio di depan ya dengan mengandalkan formasi 4-3-3 ini
Beberapa kali juga dirotasi, seperti pernah juga bermain Carlos Fortes, Taisei Marukawa, dan juga Wawan Febrianto, pernah juga bermain Hari Nur, Carlos Fortes, dan juga Taisei Marukawa. Tapi di tengahnya kita tahu ada pemain-pemain lain yang juga bisa memberikan kontribusi, seperti Rahmat Hidayat, ya. Kemudian juga kita tahu ada Jonathan Cantilana yang ketika sudah kembali bermain, terlihat permainan dari PSIS Semarang jauh lebih kreatif, dan juga mereka terlihat jauh lebih tajam dengan bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Ya, artinya apa yang saya katakan sebelumnya di konten saya, bahwa penting juga bagi para pemain di lini tengah memberikan support ke lini depan, ternyata telah ditunjukkan oleh para pemain dari PSIS Semarang. Karena saya melihat support play-nya dari second line itu sangat baik, teman-teman. Jika support play-nya itu tidak ada, maka tim tersebut tidak akan bisa tampil konsisten seperti yang ditunjukkan oleh para pemain dari PSIS Semarang. Padahal seringkali kan dilakukan rotasi oleh pelatih mereka, Sergio Alexandre, yang musim lalu sempat melatih Persiraja Banda Aceh, dan pada saat itu juga dia bisa mengubah permainan dari Persiraja menjadi efektif. Kenapa? Karena kalau saya melihat taktik dari Sergio ini mengandalkan passing dan pergerakan yang cepat dari para pemainnya. Artinya ketika ada pemain dari Semarang ini menguasai bola, maka akan ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu teman-teman coba bisa lihat lagi tayangan ulang dari gol-gol PSIS Semarang. Para pemain yang bisa mencetak gol itu melakukan pergerakan tanpa bola sehingga mereka mendapatkan ruang untuk bisa melepaskan tendangan ataupun sundulan, maka itu mereka efektif di lini depan. Dan saya pikir bahwa PSIS Semarang adalah tim yang punya materi pemain yang merata. Karena pemain yang bermain di tengah ataupun di belakang itu sama bagusnya ketika diturunkan. Bahkan penjaga gawang kan, kita tahu ada Fajar Setia, ada Redondo, dan juga ada Yovandani. Tiga-tiganya bermain baik menurut saya. Nah, artinya ketika tim ini sudah punya materi yang cukup dalam, ya tentu tim ini punya kemampuan untuk bermain konsisten. Memang ini baru turnamen pramusim, betul, ini baru turnamen pramusim. Tapi turnamen pramusim ini juga sangat penting, teman-teman, untuk membangun atau membentuk kerjasama di antara para pemain. Jadi nanti ketika bermain di liga, ya mereka akan bisa cepatlah bersaing di papan atas. Nah, inilah sekarang kita melihat taktik dari pelatih Sergio yang bisa mudah dipahami oleh para pemain. Artinya bahwa PSIS Semarang ini bermain secara taktis, jadi tidak ngasal dalam memberikan umpan. Lihat saja deh cara-cara mereka memberikan umpan. Terstruktur sekali. Bisa switch play juga dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, itu semua artinya permainan dengan mengandalkan taktik. Jadi bukan mengandalkan kemampuan individu dari para pemain. Skill individu itu diperlukan, tapi pada momen-momen tertentu. Bagaimana dengan Persib Bandung? Ya, Persib Bandung memang tidak mencetak belasan gol sih dalam 3 pertandingan. Mereka sempat juga tertinggal lawan Bali United. Tapi saya melihat tim ini punya eksplosivitas di turnamen Piala Presiden ini karena mereka bisa menciptakan jauh lebih banyak peluang dan terlihat bahwa mereka menguasai terus jalannya pertandingan. Artinya tidak mudah juga bagi para pemain tim lawan itu untuk menciptakan peluang ke gawang dari Persib Bandung. Salah satu kelemahan dari Persib Bandung menurut saya berada di lini tengah karena belum ada sosoknya Maklok. Ini dalam urusan bertahan ya. Maka itu kita lihat para pemain dari tim lawan dengan mengandalkan skill individunya atau kecepatan mereka bisa cepat terobos ke pertahanan dari Persib Bandung. Ya, itulah kita melihat salah satu kelemahan dari Persib Bandung dan wajar karena Maklok belum bermain. Kalau Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto kan pemain baru. Jadi tanpa sosok Maklok dalam urusan bertahan ketika recovery setelah melakukan serangan, disitulah kita melihat ada gap di lini tengah. Ada jarak antara para pemain yang berada di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Tapi kita bisa melihat pemain baru seperti Ciro Alves kan, padahal masih turnamen pramusim, tapi lihat dia habis-habisan bermain di atas lapangan. Terlihat dia bermain dengan hati. And he's a very good player. Saya pernah jelaskan bahwa dia pemain yang bagus. Tapi ya kerjasamanya juga harus rapi dan ternyata kerjasamanya bagus dengan David Da Silva. David Da Silva, saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya kan ketika Persib mengontraknya, ya ini pemain yang bagus. Asalkan suplai bolanya harus rapi. Dan saya melihat sosok dari Beckham Putra ini juga pemain yang penting. Saya harapkan Coach Robert Rene Alberts akan memberikan dia kesempatan bermain lebih banyak nanti di Liga 1. Karena dialah otak permainan dari Persib Bandung. Ya, dia punya kecepatan, dia punya kemampuan delivery bola yang bagus. Memang sih bermain di kandang sendiri, tapi kan kita tahu lawannya Bali, lawannya Persebaya. Memang Persebaya mengandalkan banyak pemain muda, tapi mereka juga akan bisa memberikan perlawanan ke Persib Bandung. Nah, sama juga ketika lawan Bayangkara FC kan, kita lihat tekanan dari para pemain Bayangkara juga cukup intens. Tapi ya karena para pemain Persib itu solid, apalagi pada saat memang mereka membangun serangan, ya mereka juga masih bisa menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang positif. Tapi saya melihat
belum ada pemain di lini tengah yang bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Nah, seandainya McClough nanti bisa kembali gabung dengan Persib dan bermain mulai dari babak perempat final, ya saya pikir kelemahan ini bisa ditutupi oleh McClough. Ya, kita tahulah McClough adalah pemain yang penting di Persib Bandung dan sekarang di tim nasional Indonesia. Dan yang saya lihat update-nya bahwa dia akan menggunakan nomor punggung 10 ya. Ya, saya pikir dia pantas lah memakai nomor punggung 10. Very good player. Saya melihat McClough ini pemain yang biasa jatuh bangun di setiap pertandingan. Ya, dia punya mental yang kuat, dia juga telah menunjukkan kemampuannya di tim nasional Indonesia, dan juga saya terkesan dengan salah satu pemain muda di Persib Bandung nih, Robby Darwish ya. Saya melihat dia turun di pertandingan lawan Bayangkara FC. Saya gak menyangka bahwa usianya itu baru 18 tahun. Dia berani berduel di lini tengah, dia punya confidence yang baik untuk menguasai bola, padahal dia masih muda loh. Nah, disinilah sekarang kita melihat bukti bahwa Indonesia itu punya talenta-talenta pemain muda yang bagus. Sebelumnya saya pernah lihat penampilan dari Kakang Rudianto kan, yang pernah bermain bagi Persib musim lalu. Dia mencetak gol juga, saya lupa. Kalau nggak salah lawan Persikabo ya, saya lupa. Saya yang siaran itu. Jadi Persib ini juga punya pemain-pemain muda. Dan ya saya harapkan Coach Robert Rene Alberts juga akan terus mempromosikan pemain-pemain muda ini. Karena perlu juga ada regenerasi dan perlu juga ada pemain-pemain muda yang memberikan kontribusi. Agar ya nanti mereka juga bisa siap tampil lebih konsisten lagi kan di tim senior ini. Dan penampilannya cukup memukau lah. Bagi saya terkesan banget melihat penampilan dari Robby Darwish. Ya, pada intinya kedua tim ini yang saya perhatikan permainannya sudah efektif karena mereka bisa menciptakan banyak peluang, mencetak banyak gol, dan juga menyelesaikan pertandingan dengan hasil-hasil yang positif. Meskipun itu bukan jaminan bahwa mereka akan menjadi juara karena masih ada babak perempat final, masih ada tim-tim lain yang kuat juga. Tapi saya menjelaskan bahwa secara permainan saya melihat dua tim ini efektif di lini depan karena kita tahu untuk memenangi sebuah pertandingan tim tersebut harus bisa mencetak gol secara konsisten. Sejauh ini David da Silva bisa mencetak gol, Ciro Alves bisa mencetak gol, walaupun 2 gol lainnya dicetak oleh pemain bertahan. Dan di PSIS Semarang kita tahu ada Carlos Fortes, ada Hari Nur Yulianto, ada Taise Marukawa, ada Wawan Febrianto, ada Jonathan Gantilana. Luar biasa ini PSIS Semarang ya. Ya, kita belum tahu juga apakah kedua tim ini nanti akan bertemu di semifinal atau final. Saya belum cek bagannya tuh. Ya, teman-teman bisa lah memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.